Kalau historisnya tanya aja lah tuh, sudah tahu lah dia tuh kan dari mana itu sumber-sumbernya semua. Yang sudah lama di Papua tahu lah seperti apa Jubi yang dulu memang dia awal media online cuma dia yang dulu ya kan, yang buat media online. Sekarang dia cuma punya tabloid, ya kan gitu. Tolongnya kemana? Tapi Jubi ini nyata-nyata. Nyata dia. Dan dia buat koran berbahasa Inggris dibuat di sini. Dan dia nggak pernah menceritakan kebaikan negara. Semua kebutuhan negara di Papua ini nggak fairnya di situ. Jubi ini. Wartawannya juga ada meliput kebaikan negara, nggak pernah masuk, bos. Pokoknya ketimpangan, apa itu yang masuk sama dia. Yang pemilihnya baik termambor. Ya ini. Uangnya pun ada juga dari luar, ada dari Pemprov, cuma semua tertutup. Rumor ada nggak bisa dibuktikan. Kan? Tapi kalau aku kasih Kapolda aja 2 bulan aku selesai buat, bos. Kalau aku kasih jabatan Kapolda aku 2 bulan selesai buat. Silik semua itu. 2 bulannya kasih Kapolda. Ya, bos. Ya kan? Itu. Terus berbicara digital, nggak semua orang di Papua ini masyarakat tuh akan terkait dengan digital, ya kan? Satu sisi listrik nggak semua kampung ada pun listrik dibuat Pemda kadang ada 24 jam, listrik aja belum tentu ada, ya kan? Nggak semua, apalagi sinyal internet. Tapi mereka itu terkoneksi nggak dengan KKB misalnya yang diduga atau gimana? Yang gimana? Yang kayak di sini banyak, di sini nggak kayak di Aceh, bos. Aceh dulu A kata Santiro nurut semua. Jadi mana pengimbangannya, walaupun dari kecil lah yang nakal, tentara lah biasalah. Perintah aja dari anak-anak kecil kan. Di sini enggak, faksnya banyak kali. Mereka dibilang dialog pun katanya Komnas HAM itu sama siapa mau dialog? Aku bilang. Sama siapa mau dialog? Luar negeri, Beni Wenda sama Yakob Rubi aja bisa. Enggak klop. Sama si bisa main di PJ. Kami yang benar ini TPNPB katanya. Kami juru bicara KNPP, menolak juga oleh WP. Itu faksi yang di luar. Bela-bela. Gunung sama Pantai pasti enggak klop. Gunung sama Gunung Seri apa? Kurung sama Goliat apa? Enggak. Egyanus sama Goliat satu? Enggak. Enggak. Undis Kogoyadian saja ya? Enggak. Gitu. Kemarin yang potong-potong kepala tuh, potong leher kepala kan? Yang di Awimbong, KW. Dibilang mau enggak, itu preman kampung yang mau minta tulang, jatah tulang mas itu. Dipenggalnya kepala orang yang itu. Kemarin dibunuh lagi karena mau dipakai cewek nggak mau. Jadi tidak merdeka. Enggak semua. Jadi mau dialog sama siapa kamu? Faksinya cukup banyak sini. Wilayah saya 3 trouble spot. Pegunungan Bintang, ya, Pegunungan Bintang, Yaukimo, Suruturu, Duga. 3 ini aja. Operasi teritorial ya, dan kami lakukan. Tetapi terhadap kelompok ini nggak bisa juga kita hanya melakukan harus ada penekanan. Maka kita sendiri, karena sini tersipil, tetap sulit penegakan hukum. Maka kita sinergi dengan Polri, dukung Polri. Tapi 3 wilayah itu masuk Korem? Masuk Korem saya. Lainnya berjalan. Di sana kegiatan program berjalan, pemerintahan berjalan. Cuma ada kampung-kampung tertentu yang jadikan markas sana. Contoh Duga, Garis Kogoyen, dia Luburu, sama kan? Ketika saya bilang bupati kita bangun Luburu, buka akses. Bupati bilang di Luburu, buka di internet tuh. Bupati dan Rek punya kelainan otak, kata Garis Kogoyen. Kalau dibawa ke rumah sakit jiwa, benar kan? Muncul di videonya YouTube-nya. Punya kelainan jiwa, harus dibawa ke jiwa. 5 tahun kalian berjuang, gak ada yang punya ide membangun Luburu.
Saya harus bangun dulu. Cuma lu ini bangun juga jangan kira gampang bos. Nyebrang kali Kenyam. Nyebrang kali Kenyam nggak ada jembatan. Ketika air surut, dia tahu titik mana yang bisa lewati. Kita tenggelam, mereka pun tenggelam, mari Pak Putri hilang. Karena tiba-tiba ada air bawah datang, tenggelam. Nyebrang kali Kenyam tersebut. Kalinya orang sistem berubah. Kadang di A, urusannya kadang di sini. Bangunlah jembatan 10 meter. Bangun, Pemda apa ada uang? Nggak cukup bang, bos. Harus ada percepatan. Karena kalau Lugur nggak dibangun, selamanya sana kan kita cap ke kampung PN. Anak-anak sekolah sekarang kalau Lugur subur, Kenyam tuh nggak subur. Sana arahannya lah pertanian, perkebunan. Gimana bulan? Negara nggak di sana, kita nggak hadir, pemerintah nggak jalan. Anak-anak akhirnya yang senjata, kayak mereka divideokan diri. Gerakan digital itu dengan gerakan nyatanya itu mereka terhubung nggak atau terpisah-pisah? Bukan sih. Jadi ada bahan di sana, contoh paling gampang aja lah, kiwi rock. Tadi muncul kan itu masyarakat keluar karena di paling bunuhin dulu itu nakes kan, pakai tabung, dikemas beritanya di sini, pakai tabung. Jadi setiap ada ya kejadian satu tempat, pasti mereka mengolah untuk propaganda lah. Kemarin bila Karma mati tenggelam, dikemas, dibunuh oleh Intelbin Kopassus nih. Tenggelam dia nggak suka berenang kok. Desember kan dia tenggelam nyasar ke skop. Itu memang bermainnya ya udah pasti main seperti itu. Yang Philip Karma. Iya, mati memang dia mati dipanggil Tuhan akibat perbuatannya mungkin kan. Itu adalah kali kayaknya mungkin tadi narkotiknya dia kan. Saya tahu dulu penjara dia tuh keluar tuh sering berenang di Mandala. Kurang kamu viralkan. Ini orang menolak tapol yang menolak pengampunan dulu dia kan dari 5. Iya, dari 5. Menolak pengampunan tapi pengen keluar. Renang apa tuh diancamnya orang lapar kan takut. Video kan gue viralkan dulu bos tahun 2012-11. Orang ini jalan-jalan ke mall. Apa itu nama itu yang di dekat Forest itu apa namanya? Pasir Putih. Tidak. Mall yang dekat Forest. Jayapura ya? Bukan, dulu itu belum ada dulu. Nah, Pasir Putih, pasar itu loh, pasir perak, pasir apa? Pasar yang ngomong sama Papua nih. Sebelah lagi barusan belakangnya. Dekat Forest lah. Ada mall itu dulu, mall kecil. Saya kira itu kan lupa namanya nih. Iya. Situ lu belanja-belanja, video kan bos, viralkan dulu. Heboh kan, baru muncul dia. Dia ini terapi, pinggungnya sakit, ya. Padahal menolak remisi, tapi pengen keluar, kan kurang ajar. Dan dia itu nggak mau dulu gaji diputus, kan buruh tuh. Menolak dari mereka, gaji minta terus. Diputus sama ngamuk. Awalnya minta di pas sekolah karena dia. Syukur ada mati tuh. Dia ke negeri. Tapi itu di sini bos. Berapa tahu gitu di sini. Gitu di sini. Saya ikutin terus semua orang. Jadi kalau orang apa, saya swim aja udah. Saya toko bilang gitu. Tapi kalau kita lihat dari kelompok mereka ini, walaupun tadi dia ada unsur propaganda tadi kan, Jenderal bilang. Apakah mereka ini ada suatu motivasi atau mereka jalan sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri-sendiri? Ada uang yang ngasih dia lah pasti. Kalau nggak ada uang ngapain dari itu? Gimana Jubi bisa gitu besar? Kalau nggak ada yang suplai dananya, punya kantor, punya percetakan, dari mana uangnya, bos? Saya wartawan nih berapa sih gajimu bilang? Itu? Arnold Blau, binaannya Victor, Suara Papua ya toh? Yang punya Ones Suara Papua. Nggak pernah dilebihkan negara ini bos itu. Dia ada kejadian, diputar balik. Kalau saya pasti nggak masalah, diputar balik. Pokoknya yang ke negara itu dibuat di situ. Suara Papua, nyanyi mereka. Ya kita buat lagi kita biar aja. Buat saya satu ya kita bangun Papua ini kawan. Contoh dulu ya.
Saya Dandim Puncajaya yang pertama. Sebelum Dandim saya dulu itu main propaganda tinggi Nambo. Ketika bupatinya punya higar, itu akan cepat kita kayak duga ini bupatinya punya higar lah sebagai pidana. Dulu Heno Ibo, bupati Puncajaya. Dulu sana Setengah City bos, bukan wilayah ini baru-baru. Sana ada Bulan Tabuni, Panglima TPNOPR, suruh Papua ini sampai hari ini. Ya, Tinggi Nambu itu dulu, ulang bupati, Bapak kita bangun Tinggi Nambu, ya Bu Erwo. Saya ke Tinggi Nambu, saya keluar 17 kalau kampung, saya bilang bangun tempat. Di sana dulu semua satu pos polisi, lainnya ditolak, nggak boleh. Berarti mau bangun anak, kita bangun. Ditembakin kita bos, korban juga ada. Saya bilang sama masyarakat, saya kalau diganggu nggak mungkin saya nggak ngelawan. Saya berani bertempur, tapi saya kesini bukan saya kejar-kejar mereka. Saya mau bangun tempat ini. Itu bahasa apa dulu? Kita bangun. Sekarang Tinggi Nambu rame, masyarakat turun. Boleh jadi teman saya, boleh pindah sekarang gila. Kita bangun. Makanya bangun lalu guru, dia kan geser ke Paro, bangun lagi Paro. Lagi Jaya, dulu Parkasi Balingga loh. Bangun pos Balingga, rame Balingga. Pergi dong kemana geseran dia. Udah kampung ujung lagi dia, Koyawage kah. Malah ada dari bangun pos lagi, bangun jalan. Kan negara harus hadir. Papua ini luas kawan. Dan sudah kita bayangkan. Jalannya juga terputus, transportasinya. Udah pernah nonton film El Chapo? Bandar narkoba di Meksiko itu. Miguel, Escobar. Ya gunung-gunung itu lah buat yang pabrik narkobanya. Kenapa nggak pernah ke sana? Dibangunnya lah sana, ada bangunnya mungkin klinik, bangun kasihnya genset listrik, buat di pabrik narkoba, masyarakat jadi pendukung dia. Negara ada di situ, mau nyari armada terbatas, kayak sarang heli terbatas, heli kita bos. Kasih di sini 4 tuh bilang, kasih saya kewenangan, BKO korek 4 biji, kasih saya anggaran. Kita bangun sana. Bila dorong, jadi kita bersinergi lah. Makanya BPO 3 yang dikuasai Wapres ini saya pikir harus berlanjut, tapi harus melibatkan semua kelompok untuk bangun ini. Ya kan? Kalau untuk sekarang ini, kalau media mainstreamnya baru 2 ini yang teridentifikasi, Suara.com sama Suara Papua sama Jubin. Ya itu aja yang mainstream yang dia lain itu medsos banyak bos. Buka TPNPB News apa itu banyak lah. Media-media bukan mainstream ini muncul di sini nih. Semua kan bicara uang. Kalau identifikasi saat ini kepentingannya uang itu, Ya uang lah, apa lagi? Apakah ada identifikasi lain, misalnya mereka ini mungkin pernah jadi keluarga korban atau mungkin bisa juga ya kan, orangnya itu bisa juga historisnya ya kan, mungkin dari keluarga ya saudara, bisa aja. Tapi anak belau saya nggak tahu. Kalau Victor ya udah lama orang Padang kok mamanya ya uang. Saya kenal dia. Begitu besar dia, punya kantor, punya perpustakaan. Siapa yang ngasih gitu aja kan? Kok dari mana? Jual narkoba? Kan enggak. Ya kan? Ini hitung aja. Masa dia jadi salih gubernur ya apa ya? Staf khusus ya? Sepertinya di depan tertutup dua. Gubernur. Maksudnya kata bos, ayah nana, ya itu enggak, intel ada, membuktikannya susah. Tapi kok kasih jadi Kapolda ke 2 bulan kok enggak semua. Kayak sekarang Timotius Murid lah, nggak usah itu lah, Timotius Murid. Ya teriak di Jini sana ya kan, viral kan kemarinnya. Kok ketua MRP teriak merdeka, gaji ketua minta. Kok kasih dia Kapolda, aku tangkap tuh pulang. Kapan dia pulang? Pulang dia, aku tangkap langsung tuh bos, panggil periksa.
Buat panggilan sekarang. Kalau Kapolda, urus motis murid ya. Yang ini kosong kemasukan lah, kosong masuk aja. Sini butuh penegak hukum. Tapi semua kan nggak mesti hukum, perlu ada restoratif of justice apa boleh. Tapi itu kayak gitu kan jadi cermin yang lain. Jadi berdampak ke yang lain. Ya? Lain dong, itu yang suka-sukanya. Kemarin matinya Philip Karwo udah naik bendera bintang kejora. Karena masalahnya nggak diambil. Yang tangkap di sebelah Korea, jangan sampai acara rame. Makanya truk dipancingin lagi mau G20 demo di STJ. Naik lagi bendera, ditangkap sekarang, teriak-teriak sekarang. Bendera itu bendera sepak bola, bendera gini ya. Boleh kok pikir gitu. Di luar negeri di Maori nggak apa gini-gini ya. Pindah ke sana, nggak usah ke Indonesia. Indonesia ada PP 77, Komnas Hukum. Kan itu. PR 77. Dulu sekarang peraturannya ada kalau mau aturan, tegas kan dulu. Kalau begitu. Sekarang gini ya, pindah ke sana, nggak usah kok di sini. Lebih suka aku pun kayak Sokrates, kok pindah orang di sana, biar nggak jadi benalu sini. Nah, aku pendeta. Sokrates ini. Namanya bukan Sopanyoman. Sokrates itu nama tempelan dia biar kayak filsuf. Aslinya Sopanyoman namanya, bos. Gerejanya cuma kecil, dapat anggaran tiap tahun dari gubernur terbesar setelah Gidi. Yang lain banyak denominasi cuma 100 juta, dia banyak. Makanya teriak-teriak merdeka terus. Tapi uang mau negara dia ambilnya. Baru tahu di sini itu. Cek aja dari yang ngatur anggaran kepada lembaga keagamaan di sana. Berapa anggaran tuh? Baptis bilang. Baptis yang benar itu bukan dia. Baptis itu Jigwa dulu. Ya kan? Sama Pirus Kogoya. Dia kan kalah kongres terus. Buat dia sendiri. Itu ulang pendeta. Inggris bilang itu. Kalau bukan Inggris ulang pendeta itu. Udah politik kan? Iya. Pendeta nggak ke politik. Kok udah politik dong? Karena politik artinya mempertahankan kekuasaan. Kan gitu? Iya. Agama biarkan untuk urusannya. Kan itu. Ini main penguasa, politik lah kok. Politikus bilang itu. Gimana itu? Kau bilang sama dia. Ada gandreng kok gini. Sopeyoman. Iya. Itu Saya namanya. kan belum aja berdiskusi tetap muka langsung. Kalau langsung tugas terus orang itu. Ya kan cuma saya tidak mau tugasku di sini dorem. Aku sekarang lebih banyak memberdayakan masyarakat. Udah, aku ambilnya bagian nggak pusingin dia gitu. Saya gitu. Ya kan? Saya nggak mau dipilih dengan nemuin dia. Saya mau bangun dia karena saya cinta Papua. Saya bangunnya masyarakatnya dalam kapasitas saya. Itu yang kulakukan. Ini kalau di pemilu 2019, apakah wacana-wacana politik tadi Papua Merdeka itu jadi perhatian di TNI? Sekarang ini aja, Noken masih berlaku nggak? Waktu itu masih kan? Nanti berlaku nggak? Kau bilang nggak? Aku tanya, implementasinya masih berlaku? Kalau kemarin daftarnya kan 2019 masih ada 8 kabupaten. Ya, lebih tuh bos. Kalau mau realnya, nanti aku ajak kamu. Sekarang kan makanya dibilang oleh kelompok-kelompok politik itu bilang PPRA nggak sah karena hanya perwakilan 1025 orang ya. Aku tanya mereka, kok tahun berapa lahir? Aku bilang 69, 99, tahu ada tidak? Sekarang aku tanya kau, pemilu 2018, pemilu 2023 nanti, aku bilang 2019 pemilu 2019, pilkada 2018, di Papua ini Noken nggak pulang sama dia? Yang sudah sedemikian canggih negara kita ini, transportasi ada, masyarakat ada sekolah, masih ada Noken. Gimana dulu? Yang transportasi sulit, masyarakat juga pendidikan masih belum masif. Gimana nggak perwakilan? Kenapa kok tentang dulu? Dan di Papua saya tidak takut lagi dia mau bilang mengenai mau gugat apa nggak takut. Karena kita udah resolusi 2504 yang menyatakan Papua bukan lagi wilayah sengketa. Alasannya PPRA nggak sah. Kenapa nggak? Udah disahkan dong dengan resolusi PBB 2504.
Siapa ada negara setuju? Semua negara dunia berdiri ada negara setuju kok. Tapi saya diputuskan semua ngikutin. Benar tidak? Negara dunia ini semua ada yang nggak setuju kok berdiri. Bukan semua negara setuju kok. Tapi saya diputuskan itu diikuti. Nah lagi, makanya sekarang mau dibuat self-determination lainnya. Makanya sekarang bangun aja Papua ini. Kita bangun ini terpinggir. Kita bangun masyarakatnya, kemudian buka isolasi pikiran, komunikasi jalan, perdayakan masyarakat. Inilah ini orang Gigi Balong, orang Lani kok kan? Nih, orang Lani. Sekarang soal tanya dia. Kira-kira kalau tanya dia, kalau Papua kasih merdeka siapa presidennya? Berantem nggak Bos? Berantem nggak? Berantem kan? Siapa yang presiden Bos? Kelompok mana yang dominan nggak ini sih? Berantem Bos. Berantem mereka. Makanya sekarang nanti kau bilang pilkada bagian mana? Sekarang ada noken nggak? Ada, oke. Kalau ada pasti. Kenapa di gunung-gunung itu agak ada tekanan? Emang PPK, PPS berjalan itu semua. Sistem ikat kok. Kata ribut dia, kenapa ada? Nggak setuju kami itu. Tidak bisa di sini. Jadi jadi mereka musyawarah mufakat malam itu dibagi suara ini. Saya mau kampung kami bisa bilang gini apa? Ini kampung itu ribu. Berapa ribu itu kan? Ini bisa nih. Setelah mau disepakati, tulis, baru diambil, coblosin semuanya itu. Disepakati situ jumlahnya. Nggak sepakat, berantem. Benar tidak? Ya. Pelaku lapangan Bos Jamuneri. Lari semua tinggal abu situ. Abu bilang. Abu. Bilang kan? Panas tuh terbang. Lari semua. Pak Eman Saribak dulu, Pak Berapli. Dari Panwaslu Jakarta datang. Labur Bos. Di Puncak Jaya sana. Saya pelaku lapangan. Panah-panahan mati. Baru kasih batas, nggak boleh sini perang lagi. Sama mereka ini. Itu noken. Ketika itu nanti terjadi, pasti kalau persen harus kayak pinggir tuh. Kan karena semua dia terhadap aparat di sana. Katanya dikawal ini dari sini. Emang semua kampung tuh nanti melakukan itu? Enggak, kadang dikumpulkan di distriknya atau kampung yang besar. Mau mikul kok ke markasnya Alun sana surat suara. Kau berani nggak kalau di PPK PPS? Nggak nyampe sana kan di kota kan terakhir. Iya. Itu real ya. Tahu real itu. Makanya kalau dibilang orang merdeka itu PPK nggak sah apa? Kau tahu nggak hukum internasional bilang itu? Karena tidak wamenan pun. Itu 69 loh. 2013, 2018, 19 apakah wamenan pun di Papua? Aku tanya sama kau. Diam kan? Diam kan? Sampai sekarang aja ya. belum basah karena kontrak karya tahun 67 bukan 69 ya kan. Karena saya tanya kau bilang. Kau Amerika lah misalkan. Kau Amerika. Ini ada tanah. Satu yang punya A, satu yang punya B. Kau Amerika bilang. Terus kalau Amerika kok mau kok kontrak sama A bukan sama B? Saya mau tahu. A ini Indonesia, B ini Belanda. Kok mau kok kontrak sama A? Kau yang punya uang. Iya. Karena enggak, belum ada hukum kok, belum ada gugatan, bukan menang hukum. Nah, satu aja, karena aku lebih percaya karena aku punya A dari punya B, kan itu aja tinggal. Bahwa ini punya A, baru kita menangkan dengan PPRA sebagai baru ya. Kan itu bilang sama mereka kan diputar-putar balik gitu. Luruskan sejarah,
Itu Belanda itu perang saya sudah kalah. Cuma biar nggak ditampar semua, kok pulang kau, dibuatlah. Di regimen, buat untea masuk, satu media keluar. Saya udah kalah nih itu. Waktu itu kalah nih perang. Cuma saya di Belanda, Eropa, mana pernah menang perang itu? Makanya dulu 49, ketika Kongres RIS di Hotel Strasbourg di Belanda dia enak sana, pandangan kedaulatan, masalah Belanda bicarakan setahun kemudian. Setelah setahun dia nggak bicarakan, kenapa dia butuh uang dari sini untuk orang-orang negara yang sedang dilanda banjir, perang kalah. Dimainkannya sini semua orang Pak. Dia kirim jaring, kita juga kirim agen. Dokter, guru kita kirim 1 Desember 61, ya kan? 1 Desember 61, baru ibaratkan bendera kata ratu punya dunia di sini. Marah Bung Karno, kan? Lu nggak bicara, lu nantang perang, dikirim kapal perang kita semua, lengkap semua. Kalah ada itu, cuma nego lah diplomasi supaya nggak kalah perang kali ini. Supaya nggak dipukul, pok pulang kok kali gitu ya, dibuatlah cerita. Iya, Jerman, udah kalah kan itu. Dia pulang kan, kalah kan berarti. Kita udah yang buat APP yang dibentuk. Kita yang punya ini bos. Makanya bukan hari integrasi 1 Mei 63 itu. Hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI. Karena dulu NKRI dicapok Belanda, baik lagi. Itu sejarahnya. 3 ya. Nah, itu sejarahnya, itu dikenalkan. Jadi hanya propaganda yang mereka buat selama ini. Makanya saya nggak takut lagi. Yang penting kita kerja yang baik. Kalau ada yang melanggar dihukum, jangan ditutupi. Udah itu aja kok. Paham itu bos. Selama pada proses selesai. Ajari yang anggota dia melanggar. Aceh ngomong Asantiro, AA ke bawah. Nego ke Asantiro, Munjakir mana? Sini kan enggak. Ke siapa kamu nego? Itu kayak dulu. Beda-beda semua ya. Dulu lah pergi kira udah turunkan. Oke boleh di Jakarta. Dulu dia minta itu dialog dengan siapa? Bapak. Ya ini bisa pada tangan. Dia bilang ayo. Kan beda-beda linknya kita tahu. Tapi kayak Ben Wenda, Veronica Mani juga beda-beda ininya ya. Veronica memiliki ide yang sama. Kan itu sama dia kalau dengan itu. Tapi kalau dia rupiah di Belanda ini di Australia, nggak sama. Dengan sebisa loh, beda mereka. Turun satu akan satu tuh bos. Sekarang logikanya aja lah. Layak masuk ke Inggris pakai visa nggak? Pakai lah. Paspor nggak? Pakai paspor. Kalau nggak pakai bisa masuk? Nggak. Jadi apa namanya? Imigran gelap. Kalau ketangkap bisa jadi apa? Deportasi atau dihukum. Sekarang kenapa Bini Wenda nggak deportasi? Dari mana dapat paspor desa dari penjara dikabur kok? Dari lapas lagi kuliah dikabur. Kok bisa dia dapat paspor, dapat visa sana? Diterima. Baik kenapa? Kalau nggak ada tes sponsor, pasti kan? Iya. Inilah dunia. Ada yang mengganggu negara ini. Logikanya aja bos. Kita masuk ke negara mereka setengah mati kok. Kecuali masuk Indonesia banyak masuk nggak jelas. Iya. Karena border kita terlalu besar. Ya kan? Masuk negara mereka. Bisa macam-macam ya. Dari mana paspornya? Orang dikabur di lapas. Iya. Lari ke PNG, langsung dia ke Inggris. Kalau nggak ada sponsor. Begitu aja. Berarti ada proxy war kan dari negara luar ke negara kita. Jadi konflik lokal tidak terasa kali tapi ada lah. Yang kecil itu aja. Dia bukan pencari suaka gitu. Tapi komunikasi digital itu jadi perhatian nggak dalam sekarang semua serba cepat viral. Cuma kok mereka bisa cepat sekali viralnya karena mereka nggak ada birokrasi ya. Makanya sekarang di aku anak-anak itu kan bicara semua ke bawah. Buat berita viralkan apa yang kalian lakukan yang positif, semua viralkan. Muncul begitu, itu berita anak-anak. Cari media yang link pakai. pada masa-masa atau
di pemilu gitu ada ini nggak semacam instruksi supaya anggota ya tadi memperbanyak informasi yang kegiatan-kegiatan Musim pemilu sekarang pemerintah saya mereka memviralkan kegiatan positif yang dilakukan. Karena di benak orang ini kan tentara itu hanya perang ini enggak. Kayak dulu tokoh-tokoh agama kumpulkan sini. Kenapa setiap kegiatan ada kejadian langsung jawab dengan pilihan pasukan? Bapak mungkin nggak tahu apa tugas kami. Kasih video ini. Ini loh yang saya kerjakan. Yang bertempur sini itu paling 10% gue bilang. Kan tempat-tempat ini jaga masyarakat, bantu masyarakat, memerdekakan masyarakat. Babinsa saya, pasukan pantas. Ada kegiatan mereka, jembatan, sekolah, pendidikan. Kemarin itu buat makanan, orang itu pertanian, kan bantu gereja. Terasa ketika pulang kok ditangisi masyarakat, nanti gue udah berhasil. Ditangisi masyarakat. Yang nakal juga ada kayak gitu. Tadi kan hukum, ya, hukum nggak boleh ditutupin. Hukum nanti bumerang untuk kita. Sayang sih besar itu. Kok dia karena kelakuan dia kok, bukan perintah dari kita. Jadi penjelasan Pak Jenderal itu kan cukup komprehensif gitu ya. Ketika mereka ini katakanlah misalnya kelompok Benuenda atau dan yang lain-lain ini selalu mempersoalkan seperti tadi misalnya kontrak karya atau PPRA ya. Urusan sejarah, pelanggaran hak masyarakat adat. Itu aja yang mereka pemandangan sering. Tapi ada nggak kita misalnya diplomat digitalnya gitu? Apakah dari anggota TNI atau yang meluruskan gitu? Kalau kita amati kan mereka kalau lebih dominan. Dulu yang bekerja, bagaimana bisa mereka bekerja? Tapi kembali lagi, selama ada proxy war, selama ada state sponsor, akan ada terus itu. 14 negara-negara Pasifik, negara Kanada, total 52 cuma 8 juta. Ras Melanesia Indonesia dia 15 juta. Ras Melanesia Indonesia 15 juta, lebih banyak dari 14 negara Kanada. Ngapain kita tahu? Ras Melanesia Indonesia 15 juta penduduk. 14 negara mulai Pasifik, PNJ, Palawan dan 14 semua itu negara Pasifik. Jangan mereka juga ada state sponsor. Lihat China sudah bangun ekonomi. Kita kan ekonomi kita membangun negara kita nggak buat keluar ya kan? Hubungan dibangun, Vanuatu dibangunkan apa, kasih bantuan, gitu lah juga nggak apa-apa. Nama kita bersahabat. Cuma kan di dalam negara ini dibantu buat Vanuatu, negara yang pasti ada kelompok-kelompok yang oposisi pemerintah. Itulah yang mungkin teriak. Jadi itu sama aja kayak negara kita lah. Kayak nggak suka sama Jokowi dipakai aja kelompok kadrun. Teriak juga ya kan, sama aja. Makanya kan kita fokus bangun aja Papua ini. Dan jangan cegah anggota minimalisasi melakukan kekerasan berlebihan. Kalaupun ada hukum, itu aja solusinya. Proses hukum. Kalau nggak akan jadi bumerang tuh. Makanya kita boleh saya, kalau kau bertempur dengan saya, kau ada resiko. Kalau kau ada resiko, kau tanggung. Saya kayak berisiko. Tapi untuk posisi katakanlah memaksimalkan lagi untuk menjawab seluruh tadi 3 hal tadi, seluruh sejarah, terus pelanggaran HAM dan adat. Artinya ada nggak upaya-upaya penegasan gitu bahwa ini sudah dilakukan? Kan sudah pasti dong. Saya boleh sejarah. Kita nggak takut lagi ada resolusi PBB 2504. Hanya propaganda yang mereka buat. Salah, pelanggaran HAM. Oke, mana yang pelanggaran HAM? Kan sudah ditanggung Menko itu. Mana yang bisa masuk? Tidak ada proses-prosesnya. Nah sekarang Pak Jokowi sedang membuat penyelesaian non-judicial terhadap kasus Wasior dengan yang masuk ya, yang sudah masuk. Wasior dengan Wamena. Kemudian nanti sudah tulis lagi. Ada tim ketemu, ada FGD, ada yang nolak. Saya paling yang mau, yang nolak itu cuma aktif-aktif saya. Keluarga mesti mau dong keluarga. Kalau udah sekian tahun yang lalu dan itu diberikan tidak cuma kepada korban sipil, korban tentara itu juga dapat, polisi itu juga ada dapat. Bagus kan? Meskipun tidak menghilangkan judicialnya nggak masalah, tapi upaya itu kan ada. Dan kita sudah punya Komnas HAM dan kita aktif dalam penanganan korban. Saya pikir itu
bisa hanya propaganda mereka saja, mengundang komisi HAM PBB ke sini, negara kita bisa selesai. Karena undang-undang kita punya kedaulatan. Nggak serta-merta itu bisa dilakukan. Luar masuk nggak ada masuk sini. Tapi kembali lagi, proxy itu diwaspadai. Sekarang ada dua nih, Amerika sama China sama Rusia. Nah, kita sudah di tengah memainkan ini. Nanti ini sakit, tekannya Amerika nekan, ya, gitu-gitu kan. Kemudian si Amerika ini bodoh ini, dia ya otak banget. Kan kita yang di ujungnya kan gitu, pakai proxy dia kan. Amerika di mana perang kan harus ada, supaya laku itu dagangan dia yang namanya alat persenjataan. Begitu Rusia invasi ini nggak bisa dia ngapa-ngapain. Rusia ke Ukraina. Takut juga dia kan. Mau NATO bantu aja terus ya, takut dia kan. Rudolnya siap bos, kita nggak punya nuklir. Posisi tawar kita kan nggak ada. Posisi tawar kita hanya di resources dengan diplomasi luar negeri. Karena kita nggak punya nuklir. India punya nuklir, Amerika punya, Rusia punya nuklir, China punya nuklir. Posisi tawar dia kuat. Inilah kepiawaian kita yang luar biasa. Kalau aku ditanya, kita makanya bangunnya tempat jadi propaganda. Hak masa hak layak. Sehingga MRP, representasi adat, perempuan dan agama ada MRP. Tidak MRP ini kerja baik atau tidak? Yang kayak Timotius Murid tidak teriak merdeka luar negeri. Terrepresentasikan. Jadi nggak ada yang perlu takutkan buat saya. Sepanjang kita yang sekarang apalah sebenarnya, yang menjalankan sekarang inilah pemerintah. Tetapi buat saya berbicara di Papua yang memang Pak Jokowi sudah membuat masif pembangunan 10 tahun ini dibandingkan sebelumnya untuk Papua ya. Terasa ya kan? Dimana dibuka isolasi itu yang kayak papakan dari tahun 2009 saya kemarin itu dibuka isolasi jalan Trans Papua ya, isolasi jalan jembatan itu isolasi juga komunikasi loh, dibuka semua palaparing itu. Isolasi komunikasi kan, baru isolasi pikiran, masyarakat yang diberdayakan, dicerahkan. Isolasi penerangan listrik, BTS Baki, apa listrik PLTS masuk desa, masuk lagi BTS Bakti, Menteri Kampung, Palaparing Timur, Palaparing Barat, jalan trans, sampai ya walaupun ini sedikit suara tapi dibangun, jangan di Jawa terus karena banyak suara kan gitu. Jatuh 20 juta, Papua cuma 5 juta. Walaupun sedikit suara bangun. Buat saya itu, jadi itu luar biasa yang pemilihan Pak Jokowi. Bukan saya ada tendensi dan tidak, tapi itu fakta yang kurasakan. Saya dari 2009 saya di Papua. 2009 ya. Konsep itu udah saya papakan dulu. Apa Papua ini? Buka isolasi. Ya kan? Perkuat koalisi, obati sembuhkan luka, kubur dendam, itu kan saya buat. Perkuat koalisi. Jadi itu saya buat. Jadi buat saya nggak takut dia mana. Di PBB kita harus jadi bagus. Kita juga masuk dalam anggota komisi yang PBB itu turun. Kan udah diplomasi ada. Ya negara-negara kita di Pano itu setiap tahun rapat pasti dia ngomongkan. Kalau sudah lunak, dia lunak karena kasih bantuan ke sana. Lunak lokalnya dia, gitu aja. Dan saya nggak takutkan di sana. Walaupun dulu bisa dibukin tuh kapal selam kita ke sana, keliling negara dia aja. Mau saya masuk dalam teritori keliling negara dia aja. Belum hentikan teritori kamu ya, kalau presiden bos. Kuperakan ya, dia ngerti kan? Tapi buat apa ya jangan masuk peredaran dia. Kirim kapal perang sana, nakutin aja. Biar nagih hutang. Bayar hutang kok. Tapi kalau Pak, bayar hutangnya Pak. Nggak takut orang bos. Bayar hutang kok. Belakangku preman banyak. Wah ormas kan? Takut lah lo. Buat begini. Kirim KRI dulu berapa ya? Iya. Nah. Kan itu bos. Amerika kan biasa gitu kan,
kirim dulu dia kapalnya, kapal perangnya. Agak ego dikit kan. Jangan ganggu lautan kami. Oh baik, dia lawan ke kawan gitu kan. Jadi sih kasih bantuan, tapi bantuan banyak kok beda utama kita. Kasih bantuan, ini peta. Juga saya punya program satu ke milenial sudah saya lakukan. Kapasitas saya sekarang menjaga kota ini, karena kota ini kan semua kota besar pasti ada kelompok marginal kota. Jakarta ada orang tinggal di bantaran sungai kan, Ada. buah kolong jembatan, ya kan? Dan mereka kalau ada yang baik dia kerja tukang tempel ban, tukang setir sepatu, cuci mobil, gitu. Nakal dikit copet, kan gitu. Naik tingkat perampok, gitu kan. Ada juga buat PT demo kan, mau demo masa gitu. Cuma Jakarta nggak ada embel-embel merdeka. Di situ ada nih orang tinggal dulu pinggir-pinggir tuh kan, di Madalang kosong berkebun, betul kan? Naik tadi angkasa sini kayak Walker, Setani banyak ini. Mereka kelompok membahasnya apa? Cuma sih ada embel-embel merdeka itu aja, ya kan? Kita berarti kan di negara ini Jawa ini Bukima ini produk kita semua tanah rumput dikuasai, kan sebenarnya itu. Makanya saya coba berdayakan mama Papua pelatih martabak buat kue. Mama Papua masih ada ini terus ya. Bagi motor mama Papua fokus mama. Anak mudanya yang dia mau main musik, arahkan ke restoran mana, aku buat festival. Asrama ini setiap bulan suruh opening. Karena anak dari gunung-gunung sana kan. Ibarat anak kos kadang ada uang terlambat kan. Anak kos sih nggak pernah ada yang baik. Yang baik ditekun belajar yang nggak ada, mabuk di sini, malakin demo ya kan ada. Yang jual cilok juga ada karena putus kuliah, ada bos. Ada yang baik banyak. Di sini sama aja, coba sih ada yang merdeka. Ada yang bilang merdeka ya. Itu aja. Kalau kemarin aku di kota-kota pasti ada, mungkin enggak. Risiko kota besar, kota metropolitan, risikonya. Apalagi sekarang di sini udah beragam ya. Ini beragam. Mantap. Saya ada buat buku set Our Papua. Tapi penulisnya saya buat orang Papua. 2012 dulu. Oh, 2012 ya? Saya John Orotau. Nanti kalau mau orang tua dia bisa. Dulu dia hampir 30 tahun di PNJ kabur. Karena dia kejar kopassus. Dia tidak merdeka. Dia kembali, ketemu saya dulu. Jadi sahabat sama saya sama Nyari. Dia masih hidup. Dia tinggal Sentani. Dia kalau mau tulis apa, dia ada menulis. Gitu. Dia punya kemampuan menulis. Dia dulu kami diskusi buat buku. Bapak setuju nggak ini? Aku baca dulu. Oh ini sama kayak buku saya. Udah bapak penulisnya belum? Launching lah dulu 2012 di Jakarta. John Orotau. Nanti dicari. Kalau mau ketemu dia bisa ketemu telepon. Oh boleh juga. Iya. Ya di Sentani kok dia. Oh di Sentani ya. Dia nulis macam banyak kali nulis tuh. Dari sejarah dulu jauh nulis asing nulis di media dia. Tanya dari sisi politis bapak gimana bapak ini dia orang tua. Jadi dia dulu punya pengalaman jadi ini. Oh dia juga PNJ di PNJ bos, bahasa Inggris jago. 30 tahun di PNJ. Ketemu sama saya, Tuhan bukakan pintu hatinya. John Orotau. Nanti bisa ketemu dia lah. Dia nulis jago. Dia punya talenta itu. Dan di buku dia masih ada mungkin. Di Jakarta saya punya bukunya, nanti aku kirim lah kalau mau. Di pustakaan di ruang kerja Jakarta masih ada buku.
dibaca. Kalau bisa ketemu nanti Jadi di sebut sini. dulu Paponisasi versus Indonesianisasi. Pada sebuah resultante adalah peningkatan kesejahteraan. Itu dulu ide. Nanti baca buku itu. Dulu Keren. saya ketik sendiri. Iya. Pas tugas di sini. Tugas sini pulang 2012 dulu, saya buat. Dulu ada tim Pokja, mau tugasin dulu saya buat itu. Pas mau tugas saya bedah kan. Sebenarnya saya baru tugas ini, cuma pas mau satgas tugas sini saya buat. Jadinya Papuanisasi versus Indonesianisasi. Boleh nanti. Ya, kalau bisa ketemu sama beliau itu, siapa namanya panggilannya?